Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Yang saya hormati Bapak Robikal Muntaha Melela SSOSMIKOM selaku dosen public speaking dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wulantini, mahasiswa dari Fakultas Komunikasi dan Bahasa, ingin mempresentasikan profil perusahaan PT Kimia Farma. PT Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan Hindia dan Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini awalnya adalah NV Similiencam, Handel Redcam, dan CO. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintahan Republik Indonesia melakukan pelaburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF, Perusahaan Negara Farmasi. Bhinneka Kimia Farma kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pabrik. Dengan dukungan kuat riset dan pengembangan, segmen usaha yang dikelola oleh perusahaan induk ini memproduksi obat jadi dan obat tradisional, yodium, kina, dan produk-produk turunannya serta minyak nabati. 5 fasilitas produksi yang tersebar di kota-kota terbesar di Indonesia merupakan tulang punggung dari segmen industri. Yang pertama, Plan Jakarta memproduksi sediaan tablet salut, kapsul, granul, sirup kering, suspensi atau sirup, tetes mata, krim antibiotika, dan injeksi. Unit ini merupakan satu-satunya pabrik obat di Indonesia yang mendapat tugas dari pemerintah untuk memproduksi obat golongan narkotika. Industri formulasi ini telah memperoleh sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Yang kedua, Plan Bandung memproduksi bahan baku kina dan turunan-turunannya, rifampicin, obat asli Indonesia. Unit produksi ini telah mendapat US FDA approval. Selain itu, Plan Bandung juga memproduksi tablet, sirup serbuk. Unit produksi ini telah menerima sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Yang ketiga, Plan Serawangun di Jambi Barat mengkhususkan diri pada produksi minyak jarak, minyak nabati, dan kosmetika. Unit ini menjamin kualitas hasil produksi. Unit ini secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu ISO 901 serta telah memperoleh sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Yang keempat, Plan Watodakon di Jawa Timur merupakan satu-satunya pabrik yang mengolah tambang yodium di Indonesia. Unit ini memproduksi yodium dan garam-garamnya. Bahan baku ferrosulfat sebagai bahan utama pembuatan tablet besi untuk tambah darah dan kapsul lunak yodiol yang merupakan obat pilihan untuk mencegah gondok. Plan Watodakon juga mempunyai fasilitas produksi formulasi seperti tablet salut, kapsul lunak, salep, sirup, dan cairan obat luar dalam. Unit ini memperoleh sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Yang terakhir, Plan Tanjung Maroa di Medan, Sumatera Utara dikhususkan untuk memasok kebutuhan obat ini di wilayah Sumatera. Produk yang dihasilkan oleh pabrik yang telah memperoleh sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Produk ethical analgesics, vitamin supplements, dan cardiac therapy, radiofarmaka, laxative, skin remedies, shock and influenza, corticosteroid, bronchodilator, cephalosporin, antivirus, antivertigo, narkotik, antitrombotik, antiseptik, antiretroviral, generik antihypertensives,
anti-perlipidemik, anti-hemoroid, anti-gout, anti-epilepsi, rehydration, anti-diar oil, antibiotik, anti-asma, anti-alergi, anti-tuberculosis, anti-sistemik, miotik, anti-malaria, antifungal, dan lain-lain. Etikal, analgesik, vitamin dan suplemen, terapi jantung, radiofarmaka. Distribusi dan perdagangan. PT Kimia Farma Trading dan Distribution adalah anak perusahaan yang dibentuk oleh Kimia Farma yang berperan penting dalam upaya peningkatan penjualan produk-produk perseroan. PT Kimia Farma Trading dan Distribution memiliki jaringan sebanyak 46 cabang dan tenaga salesman sejumlah 611 orang untuk melayani 45.173 outlet. Terdaftar di seluruh wilayah Indonesia, di samping mendistribusikan produk-produk Kimia Farma dan juga bertindak sebagai distributor untuk produk-produk Principari dalam, luar, dan negeri. Apotek. PT Kimia Farma Apotek adalah anak perusahaan yang dibentuk oleh Kimia Farma untuk mengelola apotek-apotek milik perusahaan yang ada dalam upaya meningkatkan kontribusi penjualan untuk memperbesar penjualan konsolidasi PT Kimia Farma Tbk. Laboratorium klinik menangkap peluang dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Pembentukan unit usaha baru ini terutama ditunjukkan untuk memberikan layanan pemeriksaan laboratorium klinik dan pemeriksaan mikrobiologi industri. Layanan yang diberikan yaitu pemeriksaan atas permintaan sendiri, pemeriksaan atas permintaan dokter, medical check-up, pemeriksaan mikrobiologi industri, dan pemeriksaan rujukan. Klinik. Sebagai salah satu upaya mewujudkan visi perusahaan menjadi healthcare company, maka Kimia Farma telah merintis infrastruktur bisnisnya memasuki usaha jaringan penyedia layanan kesehatan, klinik kesehatan yang terpadu dan terintegrasi dengan membangun sistem farmasi yang mendukung. Klinik kesehatan, Kimia Farma dengan konsep one-stop healthcare service menyediakan layanan klinik dokter yang didukung dengan layanan pemeriksaan kesehatan, laboratorium, layanan farmasi apotek, dan layanan pendukung lainnya. Jasa layanan kesehatan yang diberikan meliputi konsultasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan, layanan medical check-up, dan bentuk perorangan perusahaan, serta perencanaan administrasi pelayanan kesehatan dan pengelolaan medical record untuk karyawan. Layanan tersebut di atas juga akan di-upgrade sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui layanan e-care service. Klinik Kimia Farma ke depan dihadirkan oleh perusahaan sebagai suatu solusi total kesehatan. Perdagangan internasional. PT Kimia Farma juga telah melakukan ekspansi bisnisnya tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga memasuki tingkat perdagangan internasional. Produk-produk Kimia Farma yang mencakup produk obat, jadi dan sediaan farmasi serta bahan baku obat seperti Lodian dan quinine telah memasuki besar di negara Eropa, India, Jepang, Taiwan, dan Selandia Baru. Produk dan kosmetik telah dipasarkan ke Yaman, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Vietnam, Sudan, dan Papua Nugini. Demikian juga untuk produk-produk herbal yang berasal dari bahan alami juga telah dipersiapkan proses registrasinya untuk memasuki pasar baru seperti Filipina, Myanmar, Pakistan, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, dan Bangladesh. Produk herbal merupakan target utama korporasi untuk periode mendatang, mengingat banyaknya peminat dan pembeli potensial yang telah menunjukkan minat untuk melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan. Merger. Isu tentang akan mergernya Kimia Farma dengan BUMN farmasi lainnya sudah dimulai dari tahun 2001. Namun sampai saat ini merger tersebut belum terrealisasi.
Saat ini sedang dirancang merger antara Kimia Farma dan Indofarma yang diharapkan selesai paling lambat kuartal 1 tahun 2010. Setelah lama tidak ada perkembangan di akhir tahun 2014, Menteri BUMN mengumumkan bahwa proses menggabungkan Kimia Farma dan Indofarma akan menjadikan Kimia Farma sebagai holding manajemen. Kedua perusahaan telah menyelaraskan rancangan bisnis untuk mengantisipasi penggabungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.